Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim Purple yang beranggotakan Karisima, Fatihatun Rizkoh, Ivana Aida, Ridhia Rahma, Rivaldo Joel, dan Sri Pawita ingin menjelaskan tentang proyek yang akan kami jalani, yaitu proyek Ruko 2 lantai yang beralamatkan di Jalan Agung Utara 3, Mojosongo, Kota Surakarta, dengan luas lahan proyek yaitu 288 meter persegi. Yang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta. Yang pertama yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang bangunan gedung. Yang kedua, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan. Yang ketiga yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011 sampai 2031. Topik yang akan kami bahas yaitu fungsi bangunan, ruang terbuka hijau atau RTH, ruang terbuka non hijau atau RTNH, koefisien dasar bangunan atau KDB, koefisien lantai bangunan atau KLB, koefisien daerah hijau atau KDH, koefisien tapak basement atau KTB, garis sempadan bangunan atau GSB, ketinggian maksimum bangunan, yang terakhir yaitu utilitas kota. Yang pertama yaitu fungsi. Menurut Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016, fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan gedung dan lingkungannya, maupun keandalan bangunan gedung serta sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RT/RW, RDTR, dan atau RTPL. Fungsi bangunan yang akan kami buat yaitu yang pertama, bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia. Menurut Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012, area untuk RTH sendiri itu adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alam, miah maupun yang sengaja ditanam. RTH private meliputi kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi RTH sendiri untuk privat paling sedikit 10% dari luas wilayah kota. Untuk RTNH, menurut Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 dan Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016, artinya adalah ruang yang secara fisik bukan terbentuk bangunan gedung dan tidak dominan ditumbuhi tanaman, ataupun permukaan berpori, dapat berupa perkerasan, badan air, ataupun kondisi tertentu lainnya, misalnya badan lumpur, pasir, gurun, cadas, kapur, dan lain sebagainya. RTNH menurut Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 dengan luas covering 288 meter persegi maksimal 10%. Untuk KDB-nya sendiri, menurut Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016, artinya adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas tanah atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. KDB-nya sendiri menurut Perda Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2016 dengan luas kafling 288 meter persegi maksimal 75%. Untuk KDB proyeknya kan 75% dikali 288. Jadi KDB-nya ada 216 meter persegi.
Menurut Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016, KLB sendiri itu artinya angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. KLB-nya sendiri menurut Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016 pasal 18 maksimalnya 360% dari KDB. Untuk KLB proyeknya 360/100 dikali 288 per 216. Maka koefisien KLB-nya maksimal 4 lantai. Dan untuk proyek ini kami akan membuat bangunan dengan 2 lantai. KDH. Menurut Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016, KDH adalah angka presentase perbandingan antara luas seluruh ruangan terbuka di luar bangunan yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. KDH berdasarkan Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016 adalah minimal 15% dari lahan. Untuk perhitungannya, 15% dikali 288 hasilnya adalah 43,2 meter persegi minimalnya. KTP, menurut Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016, KTP adalah angka presentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. KTP menurut Perda Kota Surakarta nomor 8 2016, pada desain bangunan proyek ini tidak terdapat basement atau rubanan. GSP. Menurut Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016 dan Perda Kota Surakarta nomor 1 tahun 2012, GSP adalah garis hayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan dan yang merupakan batas antara bagian kafling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun. GSP menurut Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016 pasal 20, separuh lebar ruang milik jalan atau daerah milik jalan ditambah 1 meter hitung dari as jalan. Untuk perhitungannya, lebar jalan 4 meter, setengah dikali 4 meter ditambah 1 hasilnya 3 meter. Maka garis sepadan bangunan pada proyek ini yakni 3 meter. Selanjutnya yaitu ketinggian bangunan. Ketinggian bangunan ini diatur dalam Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah di mana bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan. Tinggi bangunan dengan luas kafling 288 meter persegi menurut Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016 adalah maksimal 4 lapis atau 20 meter persegi. Selanjutnya, utilitas kota. Utilitas kota diatur dalam Perda Kota Surakarta nomor 2 tahun 2018, yaitu meliputi penyambungan jaringan listrik, air minum, telepon, dan gas. Berikutnya untuk detail gambaran dari lahan yang akan dibentuk bisa dilihat pada layar untuk KDH dan KDB sebagainya. Untuk luas lahan dengan panjang kali lebar yaitu 12 meter dikalikan 24 meter. Berikutnya untuk detail lokasi sendiri bisa dilihat untuk posisi lokasi lahan itu sendiri terdapat di Jalan Agung Utara 3 Mojosongo.
dimana ini cukup dekat dengan jalan utama. Ini untuk posisi tepatnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ini ada RT RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011 sampai 2031. Yang proyek ruko ini sendiri sudah sesuai dengan RT RW Surakarta dengan peruntukan perumahan kepadatan sedang. Hal ini dimaksud dapat melayani penduduk dengan akses yang mudah dijangkau. Berikut daftar pustakanya yang tertera pada slide. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian penjelasan proyek yang akan kami lakukan. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga proyek ini dapat terselesaikan dengan lancar dan kami mohon doa restunya agar dapat terselesaikan sesuai target. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.